Saya Jeffrey dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 240 250 50 20 22. Saya akan membahas tentang Data Flow Diagram atau DFD. Proses pembuatan aplikasi, metode pengembangan sistem, waterfall, agile, RAD, waterfall, pengumpulan kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, testing, perbaikan. Pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram aliran data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Fungsi data flow diagram menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Fungsi data flow diagram 2. Menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. 3. Rancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagaimana yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Simbol dalam DFD. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang terdapat di antaranya adalah sebagai berikut. Simbol data DFD. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dalam satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store berupa dua garis sejajar. Simbol dalam data DFD. 3. External entity. External entity atau lebih sering disebut dengan terminator merupakan pihak di luar sistem, terdapat berupa individu, divisi perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk diagram oval atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar seperti ada pada gambar di samping. Jenis-jenis DFD. 1. Diagram level 0. Diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Jenis-jenis DFD. Diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi.
3. Diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Cara membuat DFD flow diagram. 1. Strong harus diproses. Pertama yaitu perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data strong harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebuah keluaran output. 2. Menentukan jumlah output dan input. Kedua, pada setiap DFD setidaknya mempunyai 1 inputan dan 1 keluaran, karena diagram aliran data harus mencerminkan aliran sistem dari tahap awal hingga akhir. 3. Hubungan pada data strong. Ketiga, setiap data strong harus saling terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output agar dapat menyimpan data yang termasuk menuju sistem. 4. Letak sisi proses. Atau terakhir, setiap proses yang telah terjadi pada diagram aliran data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Contoh penerapannya seperti ini. Demikianlah presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.